Pangeran Purbaya, saya utusan dari Mataram. Pangeran Purbaya mohon agar Kiai menyelidiki asal-muasal gelang perak itu. Bagaimana kalau nanti dia datang ke sini? Nah, itulah Kiai. Bagaimana ya Kiai ya? Orang yang sakti luar biasa seperti itu, jangan dilawan dengan kesaktian. Sebab pasti akan kalah. Harus dengan ini, dengan akal. Akur. Dengan akal, tipu daya. Mari Kiai, kita cari akal bagaimana caranya untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Betul. Kita langsung ke Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Iya, aku sudah tidak sabar untuk merebut gelang perakku kembali. Sebentar lagi mereka datang. Kenapa Kiai? Aku takut. Tenang saja Kiai, kan ada saya di sini. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Selawi, tepatnya di Padepokan Cenggini, milik Kiai Ageng Sebayu di wilayah Kalisonga, di mana pada saat itu Kalagondang dan Kiai Ageng Sebayu palsu sedang menunggu kedatangan Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir serta Grandong. Kalagondang sengaja mengubah salah seorang murid Padepokan Cenggini menjadi Kiai Ageng Sebayu untuk mengelabui musuh-musuhnya yang akan datang ke tempat tersebut. Kiai palsu itu pun tampak sangat ketakutan, sehingga Kalagondang harus berkali-kali memperingatkan atau mengingatkannya untuk bersikap lebih tenang. Walaupun sebenarnya Raja Jin Merah itu sendiri juga sedikit gugup. Tak lama kemudian, si Lampir, Aji Basa Pamungkas dan Grandong pun tiba di halaman Padepokan. Orang takut mana bisa tenang. Itu dia. Lampir. Ayo. Jangan keras-keras. Nanti kalau si Nenek Pet itu dengar, rencanaku bisa berantakan. Ya, kini Kalagondang pun membawa Kiai Ageng Sebayu palsu itu untuk menjauh dari Padepokan Cenggini. Paling tidak, ia memberi sedikit kesempatan kepada Kiai Ageng Sebayu yang asli untuk membongkar tentang misteri yang terkandung di dalam gelang perak Aji Basa Pamungkas. Kalagondang pun membawa Kiai Ageng Sebayu palsu itu dengan kecepatan penuh, sehingga tidak mudah bagi Mak Lampir untuk bisa mengejarnya, apalagi Aji Basa Pamungkas yang tidak bisa terbang, sambil menenangkan Kiai palsu yang menjerit-jerit karena ketakutan diajak terbang. Namun walaupun begitu, Grandong pun sempat merebut Kiai palsu tersebut. Akan tetapi, Kalagondang berhasil merebutnya kembali dengan cepat setelah menghajar makhluk jelek tersebut. Sementara itu, Kiai Ageng Sebayu yang asli kini sedang berusaha untuk menguak rahasia di balik gelang perak dengan kesaktian dan kehebatan mata batin yang dimilikinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebayu, Allahu akbar. Sebayu, Allahu akbar. Sebayu, jawablah, aku mau bicara. Ada apa? Jangan diucap. Kita tidak bermusuhan. Siapa kamu sebenarnya? Kuriang Lanang, Dari mana asalmu? kalau kamu mau berjanji tidak ikut campur, akan aku tunjukkan.
Kini kita kembali lagi menuju pada Mak Lampir, di mana pada saat itu ia dan Grandong berhasil mengejar Kalagondang hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sebenarnya Kalagondang bukanlah lawan Mak Lampir jika ia bersungguh-sungguh dalam bertarung. Seperti kali ini, di mana Mak Lampir dan Grandong pun berhasil dihempasnya, walaupun sebenarnya sama saja. Mak Lampir juga tidak mudah dikalahkan olehnya, walaupun telah dihantamnya dengan telak. Kini Kalagondang pun mengadu ilmu dengan Grandong. Melihat semua itu, Mak Lampir pun sudah merasa menang, padahal Kalagondang hanya bermain-main saja untuk mengalihkan perhatian mereka sebelum ia kabur kembali membawa Kiai Ageng Sebayu palsu. Mereka kabur. Gagal lagi. Ya, akhirnya Kalagondang berhasil membawa Kiai Ageng Sebayu palsu kabur dari hadapan Mak Lampir dan Grandong. Kini mereka pun berada di pinggiran sebuah danau yang cukup luas. Kiai palsu yang masih ketakutan itu pun meminta dirinya untuk dikembalikan saja kepada epokannya di Kalisonga. Mendengar permintaan tersebut, Kalagondang pun justru menggodanya sekaligus menasihatinya kalau yang mereka lakukan di saat itu sebenarnya adalah sebuah perjuangan yang luhur. Ia pun juga menakut-nakuti orang itu bahwa justru mereka akan bertemu dengan Mak Lampir jika mereka pulang di saat seperti itu. Dan jika sudah bertemu Mak Lampir, maka bisa-bisa ia dimakan oleh nenek peot tersebut. Hal itu jelas menambah takut orang tersebut semakin memuncak hingga ia menurut dengan kata-kata Kalagondang. Makanya, kamu jangan minta pulang melulu. Nanti kalau sudah sampai batas waktunya, aku antarkan kamu ke Padepokan. Ya. Si nenek itu mau datang ke sini. Celaka. Mati aku. Aduh. Membela Kiai kok begitu. Tenang, Kiai, tenang. Kiai, aku tutup Kiai. Kiai ini saya tahu mah. Haji Mali Warna, Mali Rupa, Mali Kiai Ageng Sebayu. Kalagondang pun kemudian membuat Kiai Ageng Sebayu palsu satu lagi yang tujuannya adalah untuk kembali mengelabui si Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Kiai palsu yang merupakan salah seorang santri padepokan itu pun menjadi heran dan bingung bagaimana bisa dirinya kini bertambah satu lagi yang benar-benar mirip. Tak lama kemudian, di kejauhan, tampak Aji Basa Pamungkas muncul bersama dua sekutunya. Melihat hal itu, Kalagondang pun cepat-cepat mengajak Kiai palsu tersebut untuk segera berlari menyingkir dari tempat tersebut. Sehingga kini tinggallah Kiai Ageng Sebayu palsu kedua yang masih berada di tempat itu. Yang akhirnya ia pun juga ikut berlarian seakan-akan ia sedang dikejar oleh musuh. Kini Kalagondang pun membawa Kiai palsu pertama ke padepokan. Ia pun memberitahukan kalau tugas Kiai palsu itu sudah selesai, sehingga kemudian ia pun merubah wujud sang Kiai menjadi wujud aslinya yang merupakan salah satu dari santri Kiai Ageng Sebayu.
Orang itu pun hanya bisa kagum dan takjub dengan kesaktian Kalagundang yang bisa berpindah-pindah tempat, bisa terbang, dan bisa menghilang dengan cepat. Bahkan ia tidak menyangka ia bisa kembali secepat itu ke Padepokan. Nang dia pergi Nangan di Kie Padepokan. Padepokan? Aku harus bisa merebut gelang perakku secepatnya. Aku sudah berjanji tidak akan ikut campur. Tapi Kiai bisa menunjukkan dari mana asal gelang perak itu kan? Dari mana? Dari Ki Ganjar Somala. Yang benar Kiai. Setahu saya dia itu orang baik. Seorang pertapa yang menjauhi duniawi. Benar. Dia dikhianati muridnya sendiri. Aji Basa Pamungkas? Iya. Karena itu tidak heran kalau Aji Basa Pamungkas tidak ingin ada orang yang mengetahui asal mula gelang perak itu. Sebab kalau ditelusuri akan sampai kepada Ki Ganjar Somala. Sekarang bagaimana? Apa nasihat Kiai? Sang Kiai pun kemudian memberikan pesan kepada Kalagundang bahwa ia harus menemui Pangeran Purbaya, lalu menyuruhnya untuk menemui Ki Ganjar Somala guna menjelaskan persoalan yang sedang mereka hadapi tentang Aji Basa Pamungkas muridnya. Dengan demikian, maka diharapkan mereka akan mendapatkan nasihat atau petunjuk dari Ki Ganjar Somala untuk meredam kesaktian Aji Basa Pamungkas atau bahkan mungkin mengalahkannya. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja ada serangan gelap yang bersumber dari kedua gelang perak tersebut. Mungkin Aji Basa Pamungkas yang mengadakan serangan tersebut. Dengarkan saran-sarannya. Baik Kiai, akan saya sampaikan kepada Pangeran Purbaya. Ada yang menginginkan kematian kita. Siapa lagi kalau bukan si nenek muka cepat itu? Mak Lampir? Iya, dengan si Gerandong dan biang keroknya Aji Basa Pamungkas. Nanti malam kita berjaga-jaga, Kiai. Sang Kiai pun langsung memanggil salah seorang muridnya. Setelah datang, lalu sang Kiai memerintahkannya untuk memanggil lurah. Kalagundang pun menjadi bingung mengapa sang Kiai justru memanggil lurah. Apakah perlu meminta bantuan kepada lurah? Namun ternyata yang dimaksud oleh Kiai sebagai lurah adalah lurah santri atau ketua para santri, yang kebetulan adalah orang yang dijadikan Kalagundang sebagai Kiai Ageng Sebayu palsu. Melihat keberadaan Kalagundang, lurah santri itu pun hendak menyingkir karena ia takut jika ia harus dijadikan Kiai lagi. Namun ternyata dugaannya itu pun salah. Nanti malam perondaan diperketat. Perintahkan semua santri untuk siaga. Dan tingkatkan pengamalan Hisib Nasr. Hisib Nasr? Sepertinya ada sesuatu yang... Sudah, lakukan saja. Inggih, Kiai. Malam itu, di salah satu bagian wilayah Kalisonga, tampak muncul seorang raksasa yang mengganggu ketentraman penduduk. Maisa dan Dewi Racun yang kebetulan berada di sekitar tempat atau desa tersebut pun menjadi was-was dan mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka berdua pun mengetahui bahwa raksasa itu adalah jelmaan manusia dengan ilmu Durmayaksa yang memang bisa menjadikannya sebagai raksasa dan akan mencari korban untuk menyempurnakan ilmunya. Tak lama kemudian, para penduduk pun bermunculan untuk mengadakan perlawanan. Akan tetapi, sebelum raksasa itu memakan korbannya, mendadak saja muncullah Dewi Racun yang langsung mengeluarkan pukulan jarak jauhnya
untuk menghalau amukan raksasa tersebut. Lalu ia menyelamatkan wanita yang hendak dimangsa oleh raksasa itu. Luar biasa kekuatan raksasa tersebut. Walaupun Dewi Racun telah menggunakan hampir dari seluruh ilmu kesaktiannya, namun ternyata ia masih belum sanggup untuk mengalahkan raksasa tersebut. Lalu kemudian ia pun berteriak-teriak meminta bantuan Maisa muridnya. Dan tak lama kemudian Maisa pun muncul sambil mengeluarkan pukulan-pukulan jarak jauhnya. Akan tetapi hal itu tidak terlalu berarti bagi raksasa jahat tersebut. Sementara itu, di Padepokan Cenggini, tampak salah seorang warga melaporkan tentang kemunculan raksasa di desanya. Menanggapi hal itu, Kiai Ageng Sebayu pun kemudian hanya memerintahkan 11 orang dari murid-muridnya untuk membantu warga desa, karena 11 orang dirasa cukup oleh sang kiai untuk bisa meredam raksasa yang sedang mengamuk itu. Sedangkan yang lainnya tetap berjaga di padepokan, sebab bisa saja semua itu hanyalah pancingan bagi mereka semua untuk meninggalkan padepokannya, lalu musuh menyerang ke tempat tersebut. Sementara itu, Maisa tampak masih menggempur raksasa itu. Namun yang mengesalkan adalah para penduduk itu pun mau ikut menyerang sang raksasa, dan mereka sangat ngotot tidak mau dikasih tahu, padahal raksasa itu memang bukanlah tandingan mereka, dan mereka hanya akan mati konyol jika tetap maju menyerang raksasa tersebut. Ayo maju lagi, kami datang membantu. Mundur! Jangan! Tidak usah! Raksasa itu bukan lawan kalian! Siapa kamu? Ini kewajiban kami membela desa yang sedang dirusak. Jangan banyak ngomong! Mundur! Mundur semuanya! Mundur! Ayo maju! Ayo serbu! Kalian akan celaka kalau tidak mendengar nasihat orang. Jangan sok pintar silat, Nyai. Ini kewajiban kami. Jangan dilarang. Hei! Hei! Mundur! Tadi saya lihat larinya ke sini. Ya, akhirnya Maisa pun mampu mengalahkan raksasa itu hingga kabur dari tempat tersebut. Kini Dewi Racun dan muridnya itu pun mencoba untuk mengejar orang yang berubah menjadi raksasa, namun mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Padahal Maisa yakin jika raksasa itu berlari ke satu arah yang pasti, yaitu arah yang ditujunya saat ini. Namun Dewi Racun memiliki pendapat yang berbeda. Ia merasa raksasa tersebut berlari ke arah yang lain. Kini keduanya pun memutuskan untuk kembali menuju ke tempat semula. Di sana mereka pun menyaksikan sendiri bahwa orang-orang yang membangkang dan keras kepala serta tidak mau dikasih tahu oleh mereka berdua pun kini telah terbujur kaku menjadi mayat dengan tubuh menghitam alias gosong. Maisa pun menyesalinya dan mengatakan kepada gurunya bahwa kalau saja orang-orang itu tidak bandel, pasti mereka tidak akan mati konyol seperti itu. Kalau saja dia tidak bandel,
mungkin tidak akan begini. Ada yang aneh. Aneh, Nek. Haji Basa Pamungkas merasa tidak tega kepada Dewi Racun. Pasti ada apa-apanya. Ternyata memang benar, yang menjadi raksasa barusan adalah Aji Basa Pamungkas, yang sebenarnya ingin memancing orang-orang perguruan Kiai Ageng Sebayu untuk keluar dari sarangnya. Namun ternyata ia gagal karena kemunculan Dewi Racun serta Maisa. Dan memang Kiai Ageng Sebayu memiliki naluri yang kuat sehingga tidak bisa dikelabuinya begitu saja. Kini kita menuju pada Maisa yang di saat itu bertemu dengan seorang wanita yang meminta tolong karena ia tampak kesakitan sambil memegang perutnya yang sedang hamil besar. Maisa yang mendekatinya pun kemudian menjadi kebingungan sendiri sebab wanita itu meronta-ronta kesakitan, namun ia tidak berani untuk memegangnya. Tak lama kemudian muncullah seorang anak lelaki yang diakui sebagai keponakan dari wanita tersebut. Lalu Maisa pun membawa wanita itu dan keponakannya menuju ke tempat gurunya yang di saat itu sedang membakar hewan buruan. Sebenarnya wanita dan anak laki-laki itu adalah jelmaan dari Mak Lampir dan Grandong yang ingin membongkar rahasia Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas di hadapan Dewi Racun. Semenjak aku ditinggal suamiku, perutku sering terasa sakit. Padahal suamiku itu belum tahu kalau aku sedang hamil. Memangnya suami kamu kemana? Katanya dia ada di daerah Selawi. Dia orang yang terkenal. Siapa namanya? Aji Basa Pamungkas. Betul, namanya Aji Basa Pamungkas? Kamu tidak percaya? Kamu pikir saya main-main? Nyai tahu nama muda Aji Basa Pamungkas? Tentu saja, tapi aku tidak mau mengatakannya kepadamu. Tidak usah, sebab saya sudah tahu. Oh ya? Siapa? Bayu Seta. Betul kan? Aku tahu siapa yang menunjukkannya padamu. Siapa? Itu? Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia pernah berselingkuh dengan suamiku. Tapi tolong, jangan katakan apapun kepadanya. Berpura-puralah tidak tahu. Wanita itu pun kemudian meminta tolong kepada Maisa untuk memanggilkan Dewi Racun untuknya, karena ada sesuatu yang hendak dibicarakannya terhadap guru pemuda tersebut. Maisa pun kemudian segera menghampiri gurunya dan memberitahukan kalau istri Aji Basa Pamungkas ingin berbicara dengan gurunya itu tentang sesuatu yang penting yang harus diketahuinya. Akan tetapi, ketika mereka berdua hendak menuju ke tempat istri Aji Basa Pamungkas, mereka pun dikejutkan karena ternyata wanita itu sudah tidak berada di tempatnya lagi dan sudah menghilang entah kemana. Namun mereka berdua kini menemukan sebuah tulisan pada pohon yang bekas diduduki wanita hamil tersebut. Yang inti dari tulisan tersebut adalah bahwa Bayu Seta adalah Aji Basa Pamungkas dan tidak ada bedanya karena keduanya sama. Menurut pengakuannya, Bayu Seta itu adalah suaminya. Kurang ajar, penipu besar. Akan kerobek-kerobek mulutnya yang lancang itu. Lihat, Dewi Racun itu sudah mulai seperti ikan terkena tubah. Sabar, tahan. Jelaskan dulu apa salahku. Aku tidak mau ditipu. Penipu apa? Kau sudah mengkhianati cintaku.
Dewi Racun yang sudah terlanjur marah dan kecewa itu pun kini menyerang Aji Basa Pamungkas dengan membabi buta, dan lelaki itu pun mencoba untuk membela diri tanpa berusaha membalasnya. Ia pun mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Anjarwati tampak begitu membencinya. Dewi Racun pun kemudian menjelaskan kalau ia melihat bukti bahwa si Pamungkas telah menikah. Manusia licik itu pun kemudian mengatakan bahwa semua itu hanyalah fitnah yang dilontarkan kepadanya, sebab ia tidak memiliki istri ataupun pasangan wanita lain sama sekali. Akan tetapi tampaknya Anjarwati masih tidak terima dan tidak percaya kepada omongannya. Gombal, busuk! Anjarwati, hentikan Anjarwati. Katakan, apa salahku? Anjarwati, kamu benar-benar ingin membunuhku? Iya, terimalah kematianmu. Jangan nekat Anjarwati. Aku rela mati di tanganmu. Tapi jelaskan dulu, apa kesalahanku? Baik, akan kujelaskan supaya kau tidak penasaran. Ya, kata-kata Aji Basa Pamungkas barusan tampaknya membuat Dewi Racun menjadi luluh juga. Lelaki itu pun kini menjadi senang karena ternyata usahanya untuk meluluhkan Anjarwati berhasil juga. Kini wanita itu pun kemudian berterus terang dan menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang wanita hamil yang mengaku sebagai istri Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta. Mendengar cerita Anjarwati, Bayu Seta pun langsung membantahnya karena ia merasa belum pernah kawin dengan siapapun, apalagi wanita itu sedang hamil. Ia pun menjelaskan kalau semua itu hanyalah fitnah belaka dan ia tidak akan mengakui kebohongan. Anjarwati pun kemudian menjelaskan tentang nama Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas yang sama. Bahkan Aji Basa Pamungkas sendiri sebenarnya sampai keceplosan tentang perbedaan atau kesamaan dari nama Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta di hadapan Anjarwati. Memangnya nama kamu ada berapa? Apa kamu sudah ganti nama? Sehingga kamu masih tanya nama kamu siapa? Maksudku, nama apa yang disebut perempuan yang mengaku sebagai istriku tadi? Dia mengaku sebagai istri Aji Basa Pamungkas. Berarti dia istri Aji Basa Pamungkas, bukan istriku. Tapi aku dengar Aji Basa Pamungkas belum punya istri. Berarti perempuan itu pembohong, fitnah. Memfitnah siapa? Memfitnah aku. Maksudku memfitnah Aji Basa Pamungkas. Apa kamu Aji Basa Pamungkas? Bukankah kamu mengatakan bahwa perempuan itu mengaku sebagai istriku? Iya, dia menggoreskan nama Bayu Seta pada sebuah pohon. Dia katakan pada muridku Mahesa bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu sama. Orangnya satu, yaitu kamu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta jangan lupa komennya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.